Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kersanipun Gusti nggih. Dalu menika dalem sarincang Pak dari S3 TV YouTube channel Karaben Mali Jawa Tengah saged sowan saged nderek jamaah nggih di masjid napa nih Pak? Al-Muttaqin tepatnya ada di Desa Margo Mulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati nggih. Sebagai salam penyemangat kita sebagai awal salam S3 Ngeten Pak S3 Serbi Sugiarto. Nggih, nggih. Pangapunten Pak saderengipun kula tanglet kathah monggo panjenengan berjuang memperkenalkan diri Pak. Asmanipun sinten dan sebagainya napa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Sugiarto saking Karaben. Kecamatan Gabus Nggih, nderek Gabus Pak. Allah matur nuwun atas kedatanganipun wonten ing Masjid Margo Mulyo niki kanthi kegiatan Ramadan. Allah posisi ini Allah teng mriki bendahara Masjid Al-Muttaqin. Nggih. Asmanipun Juri. Pak Juri. Juri Pratomo. Pak Juri Pratomo. Nggih, matur nuwun. Ingkang berikutipun Bapak. Kula Nggih. selaku bendahara kalih Nggih. nami kula Sukandar. Pak Sukandar, Pak Sukandar, nggih, matur nuwun sangat Bapak. Saya sangat tertegun Pak, ternyata sangat meriah, sangat ramai untuk jamaah di dusun panjenengan nggih. Tadi anak-anak kecil dari ibu-ibu sampai dengan bapak-bapak nggih. Kegiatan Ramadan ini apa saja Pak di panjenengan? Nggih, dadi awali salat subuh. Nggih. Kemarin itu ada istilah kuliah subuh, tapi tahun ini kok belum ada. Oh, dereng. Baru awal nih Pak, pemanasan. Nggih, nggih. Nggih. Salat pun ya salat 5 waktu Ramadan, tapi pada waktu sholat menjelang buka puasa itu kita diisi sama Ustadz. Ustadznya Pak Lokman, lalu Pak Bisairi, lalu Pak Eji Agus Gusdah Galawi. Ini orangnya kita. Lalu ya sholat tarawih ini sudah terjadwal imamnya, dan besok sampai ada kepanitiaan menerima zakat fitrah, zakat mal, lalu sudah dilanjutkan sama sholat id, sudah ditentukan kegiatannya. Tapi setelah sholat id biasanya soalnya sini tuh bisa Margo Mulyo itu ya paham, tapi alhamdulillah bisa berdampingan secara baik. Ya paham, dia paham antara MT sama NU. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah nggih. antara MT sama MT. Podo-podo ngeslamping sedulur kabeh. Nggih, luar biasa berarti dari awal sampai dengan Idul Fitri bahkan sampun dipun rinci nggih Pak kegiatan. Nggih, sampun. Termasuk ingkang ngayahi kalau tingali kok sampun sangat luar biasa. Tadi nek kalau tingali Pak, wonten alit sing sami minta tanda tangan atau minta itu dalam rangka napa niku Pak? Itu permintaan dari sekolah. Oh, sekolah nggih. Dan niku positif nggih. Positif lah, sangat membantu Pak. Biasanya salah tahu subuh ya subuh, waktu nilai kata nggih. Itu kegiatan yang positif lah. Nggih. Bapak sampai seperti ini berarti memang kepengurusan solid nih Pak dalam menjalankan amanah nggih, dan tak lihat jamaah juga sangat nyambung di tengah itu. Alhamdulillah tadi sore itu ya ada orang 60-an kumpul di sini pengajian apa ya
jelang buka nggih. berpuasa. Nggih, nggih. Rutin Pak, setiap hari nggih? Rutin. Masya Allah. Nggih, nggih. Tadi memang saya melangkah beberapa masjid Pak di Tayu ini. Hampir rata-rata wonten Pak. Hampir rata-rata nggih wonten sing tidak tadi seperti di mana tadi? Sebelum ini tadi kita ada di Pager. Nggih, itu memang tidak Pak. Ada yang tidak. Ada 3 masjid yang Dari loh. betul ya sing Punden Rejo ya. Kemudian terjadi Gunandra ikut tadi. Iya, Punden Rejo tadi Pak. Jadi yang tepi jalan raya itu memang tidak, tapi yang dalam-dalam acaranya full Pak. Iya, Pak saya akan mengulik sedikit untuk selain itu mungkin ada kegiatan-kegiatan pemuda Pak, mungkin mempersiapkan untuk nanti pas ada nggak itu misalnya seperti tasbih dan lain sebagainya, benar-benar atau mungkin nanti pas katamannya itu dibikin seperti apa biasanya berikut Pak? Nah, biasanya juga dilakukan sini sholat tasbih. Terus kemarin sholat Nisfu Saban. Nisfu Saban, nggih, rutin ya. Iya, Berarti harus menjadi satu kerutinan kebiasaan. Soalnya desa sini itu ada masjidnya 4. Ada 4 masjid. Ada 4 masjid. Masjid papat gede kabeh mesti ini. Ya, alhamdulillah ya seperti ini. Dan rame kabeh nah itu loh. Ya, ini Margo Tuwu sini ini dukuannya. Terus yang situ itu Pandian itu ya ada. Terus sana dengan ada terus Belas itu. Belas juga ada. 4 masjid ini alhamdulillah ya seperti inilah. Dan yang jelas dari aparatur pemerintahan desa juga paling penting kan support Pak. Ya nyambangi, mau keliling, mau apa atau mungkin ada perhatian khusus Pak. Ya termasuk pembimbingnya ya Pak Kades gitu. Pak Kades. Alhamdulillah Pak. Untuk marbot, nah ini kalau saya pengen marbot ya, ribet Pak kegiatannya dan panggulo kentai lah ini loh. Kadang-kadang monggo mungkin ada. Marbot di sini ngiras istilahnya juga menjaga waktu 5 waktu itu. Nggih, Madin juga berarti. Ya Madin itu masalah honornya itu sejak dulu itu ada opahan juga sawah. Per 4 hektar. Seperempat hektar untuk 4 masjid Pak. Semuanya. Itu semua. Seperempat hektar. Satu belum. Satu belum ya, tapi sudah ada rancangan. Ya ada rancangan, baru saya usulkan. Pasal alhamdulillah saya di sini ya digugu. Kepala BPD. Kemarin baru dibahas. Oh ngerti. Dan ini caranya ngotot ini kalau ngengken nih kok Indra ben dados market kuwi Pak. Seperempat hektar nggih. Selain itu kan nggih pasti mungkin setahun sekali ada sesuatu. Ini menarik loh Pak. Fenomena ini menarik dan mungkin satu-satunya nang Pati loh mungkin loh. Bahkan mungkin di Jawa Tengah mungkin saya belum menemukan Pak di tempat lain. Jadi ada 4 masjid yang 3 sudah 1/4 hektar marbot itu ya Pak ya rutin. Berarti ya 2 ya setengah hektar berarti. Ya, 2,5 hektar. Kan tadi yang 1 kan belum, 3 kan sudah Pak. Enggak, 1 masjid ini loh 2 marbot. Maksudnya yang 1 masjid. Yang 1 masjid itu belum. Masjid Pidengan. Setengah hektaran ini. Jadi per masjid itu ternyata ada 2 marbot gitu. Dan setiap marbot 1/4 hektar berarti setengah hektar. Ya. Masya Allah. Dan itu melalui rembuk yang awal-awalnya idenya dari mana Pak? Ide seperti itu. Wah ini saya cerita ini. Saya aslinya Winong Kidul. Winong Kidul. Winong Kidul ya. Tanggel. Panjenengan. Ya. Oh, Tanggel. Gus. Aku ya raiso cerita. Oke, Pak. Oke. Asal usulnya opah Bilal iki lho. Nggih. Lara-lara ya. Iki Pak Yai. Monggo. Monggo ngene. Nggih, kalian. Iki Pak, geser ke di. Monggo pun ada. Iya, di situ ya bisa. Boten kan. Boten ketinggal mungkin nek kan. Monggo apa-apa. Jadi Mas pun
spontan Pak. Ini tadi kita semuanya spontan ya teman-teman ya. Jadi kita bapak-bapak kita spontan. Memang kalau pangapunten tadi niatan awal kita adalah bagi takjil Pak. Oh alhamdulillah bahwa 80-an Pak untuk kolak. Ludes Pak. Ini berarti jamaahnya ratusan nih. Iya. Jamaahnya ratusan Pak. Misalnya itu pangapunten 80 kurang Pak. Jokowi cek kurang ini. Gitu. Oke. Ternyata ngatur gitu. Sampai seperti itu. Bapakmu sakit tak nama. Ben sakit kula lawan. Ngatur ya. Iki ya. Betul. Ini maksudnya tujuanipun yang menggoipun kula bisa sakit mboten diadopsi oleh desa yang lain, Pak. Supaya para marbot itu penak. Iya, oke. Iya, Pak. Salam, oke, Pak. Mriki, Pak. Pengen tinggal. Di kamerane to mriki kae. Ah, betul tinggal. Kene lho. Nggih. Kade yo nang tengah iku. Nggih. Iya. Seperti dipaksain. Alhamdulillah. Nggih, pangapunten Pak. Ini tadi ada fenomena yang unik teng masjid di desa Margomulyo ini, nggih. Ternyata marbot itu per masjid 2 orang dan per orangnya 1/4 hektar. Iki arah-arah pripun ta? Jalan awet-awitin. Nggih. Memang sejak zaman dulu dari cerita ya peninggalan itu zaman Belanda mungkin. Masjid yang ini, khususnya masjid ini. Ini yang awal mulai nih ya, satu-satu TY. Nah, ini Masjid Margoto ini kan dulu Kawadanan Margoto. Tayu itu dulu kan kawadannya namanya Kawadan Margoto. Masya Allah. Terus nah, salah satu peninggalan ya masjid ini Masih asli Pak? bukan kayu-kayunya kayu-kayunya masih Seperti ini asli lawan. Kayu-kayu asli. Dari yang dulu. Nggih. ketinggalan Nggih. dari itu kalau Besar. jadi masjid Kawadanan Tayu itu dulu zaman Belanda itu ya masjid ini Mriki. Oh. Dan terus Nembe ngertos Pak niki sampeyan Kediri berarti ngertos. kalau tulisan ya kena datanya di beduk itu ada tulisan 1858 1858 masih dan itu terhapus setelah ada rehab cat itu saja. Ya zaman Londo rek Iya, zaman punya itu niku. zaman Londo. Nah, Iya. untuk keberadaan masjid itu memang zaman Londo itu kan memang diperhatikan. Iya. Sehingga di sini dikasih bengkok 2 rong bakon ya istilahnya ya. Iya. Rong bakon untuk penjaga dan merbot masjid itu. Penjaga iki angsa. Sekarang Iya. penjaga sekaligus marbot Pak. Satu Iya. orang. Nah, sejak dulu 2 orang. Oh. Jadi, sejak dulu 2 orang. Berarti ngiras-ngiras gitu. Oke, 2 orang ya juga merbot juga penjaga waktu aktifnya. Iya. Ya, itu terus ada perkembangan pada sekitar tahun 88 ya. Iya. Pak Kepala Desanya pada saat itu Pak Solikin ditambahi 1 lagi. Ini sumbernya dari bengkok desa. Lu yang pertama tadi sumbernya dari mana Pak? Memang kan Ada nggih, Anton. ada memang sejak Oh. ya, mungkin zaman Ben itu bongsone itu loh. Masya Allah. Bengkok apa istilahnya? Upah wong tetek barang pada saat itu kan masjid itu kan dapat jatah. Pangapunten, apakah kira-kira itu penyetusnya dulu itu dari tokoh-tokoh agama sini atau malah justru dari company-nya Pak? Wah ini nak cerita begitu saya orang-orang gaduh begini. Orang gaduh. Soalnya agak versi panjenengan kan memang ini sudah ada sejak tahun 1858 itu. Kalau tidak zaman dulu biasanya Pak, nek tidak ada stempel atau penguatan kan juga jalan Pak. Iya. Kok sampai turun-temurun dulu. Kemudian ya. Oke, itu kan berarti kan mungkin. Kalau cerita aku suruh cerita ke sana orang jajak pada saat itu. Pelo ya Pak, pelo lah. Pelo. Nggih. peninggalan zaman dulu gitu. Oke. Dan kesimpulannya sampai sekarang masih terus dilestarikan Pak. Masih. Masyarakat juga oke, menerima. Apa pernah terjadi, mohon maaf, gejolak atau ketidaksetujuan atau bagaimana Pak? Atau bisa dikendalikan ada tapi bisa dikendalikan. oh, pernah nggih? Iya, pernah. Iku apa lah ngono kok ana ngono? Iya, saat ini itu ada tapi Nggih, secara umum mawon nggih. Ada dan alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik Pak nggih. Oh, makaten nggih. Nggih. Apakah itu kira-kira rencana seperti itu ya. dilestarikan Pak kira-kira? Kira-kira dilestarikan. Apakah ada perdesnya sudah Pak? Tidak ada untuk aset masjid tidak ada. Oh.
untuk Asia Pasifik. Nah, pelestariannya lewat apa Pak? Mungkin turun-temurun tadi nggih? Iya, Ingin dulu, termasuk untuk penjaga masjid dan sebagainya, untuk merawat masjid dan sebagainya. Setahu panjenengan selain sini pundi Pak yang seperti itu? Pulau dari nanti menemukan loh. Nggak ada. Saya sendiri kok ya Alah serenek Pak. Pangapunten kita ra ono Pak. Pati Kidul sudah nggak ada. Pati Kota tidak ora enek. Nah, ini mungkin satu-satunya ini. Nah, di sini itu Jalan Besaran istilah korban. Nggih. Itu nek sak Kabupaten Pati belum ada yang lebih hewannya. Jumlah hewannya dan besarnya. Kegiatan Ini korban. lewat 10 sapi. Masya Allah. Ya 10 sapi. Mungkin Pernah 11. Nggih, sampai nggih. 13 sapi. 13 pernah ya. Tapi alhamdulillah ya pembimbingnya ya istilah ya ngandani sebelumnya sarani gini gitu. Kiai yang ngandani itu daging nggak ada yang kececer istilahnya. Dan lain nggih anu nggih. Iya. Murakapi, Jadi nyukupi. panitianya bertanggung jawab. Aturannya dibuat aturan dengan sak tegas-tegese. Oh. Sak tegas-tegese. Seandainya kalau panitia kalau jamaah dapat 1 bungkus, panitia harus 1 bungkus. Tidak boleh lebih dari. Oh, jadi jelas nggih. Sehingga masyarakat itu menaruh kepercayaan ya. Ora khawatir ya Pak, nyatane transparan. Sehingga terus langsung ngumpul wes ora daripada nyembelih dhewe mah ngopeni dhewe lho Pak. Malah ribet mboten. Dalam rangka siar termasuk. Ya, nggih. Neng itu sendiri ada tuntunan dulu yang nuwun sewu Pak ya. Nggih. Itu termasuk yang mengawali kegiatan kurban di masjid itu, termasuk dulu ada memang Pak Yasir, Pak Haji Hasan, itu semuanya. Dan saya sendiri bagaimana ya mengadopsi dari ajaran-ajaran Nggih. mereka. Itu ya tuntunan-tuntunan. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Ya dulu ada wedhus siji, terus kebo siji begitu. Akhirnya berkembang. Dan alhamdulillah sing cah nom-nom seperti ini itu bertanggung jawab untuk Nggih, nggih, nggih. Manut kalih pituture sesepuh ini sepuh. Nggih, nggih. Ini diadopsi sama saya punya teman sambil lewang. Nggih. Itu diadopsi sama teman itu. Oh, sambil lawang nggih. Oh. Buyangan itu. Oh, buyangan. Nirung sini. Yang tadi ya, yang marbot tadi ya Pak. Iya, enggak. Oh, yang kegiatan korban. Nggih, nggih. Tahu itu. Karena Nggih. saya banyak teman saya di Bulawang sama Buyangan. Nyatanya juga bilang seperti itu ya Pak. Tadi dulu Pak iki Pak. Nggih, Bapak matur nuwun. Saya akan keluar sedikit dengan tuanya masjid ini. Mungkin ada peninggalan lain Pak dari tokoh-tokoh terdahulu mungkin ya yang ada di desa panjenengan. Peninggalan maksudnya Yang mungkin ini kan zaman Belanda Pak, ditinggali lawang semua gede nih. Lah mungkin ada hal-hal lain yang sepuh istilahnya. Lawang ini sudah rehaban. tapi kayunya asli, dari kayu asli, sokonya. kayu asli. Oh. Tapi kalau kenang-kenangan malah melihat di Masjid Ayu itu ada tulisan Masjid Margotuwu gitu ada di sana. Masjid ini yang apa? Yang Jaminya. simpang itu Iya, Pak, simpang. alun-alun. Oh, ada ya? Ada tulisannya. Masjid Margotuwu. Nggih. Itu mesti tulisan dari sini Pak, diambil dari Seluruhnya sana. dari sini. Distrik Margotuwu. Oh. Bisa nanti dicek ke sana. Nggih, nggih, nggih. Itu pas Nanti. bendaranya itu mas saya dikasih cerita. Iki tulisan iki itu saka Margotuwu. Tapi yang masih terlihat itu ya beduknya Nggih. sama kayu-kayu yang ada. Oh, nanti bisa di situ tuh ya. Ini betul kali-kali. Kayu-kayu Nggih. itu sudah direnovasi ya, dibentuk dan dibangun kembali disesuaikan dengan situasinya. Nah, tulisan itu mas saya sudah meninggal ya. Ini harus takut ya angel. Orang saya ajarin yang dengan mengguri Maman Masjid Ayu Di belakang ya. di atas Maman Masjid. Oh, di atas imamam. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Bapak sangat luar biasa dan jamiahnya untuk 4 masjid kira-kira sama Pak. Ramenya ini. Oh, Pandian. Nek Pambian itu agak banyak banget. Lebih banyak malah. Ada saya begini Pak ya sedikit ya ini dari
dari anak orang-orang muda ini mengadopsi paham tentang apa ya itu di sini tidak akan terjadi. Maksudnya apa? Saling menghargai ya. Seperti halnya NU Muhammadiyah maupun yang lain-lain itu biarpun itu ada, ya saling menghargai dan membuat masjid itu menjadi yang milik bersama. Milik bersama. Ini yang kan program yang agak jangka panjang termasuk itu yang kita akan. Jadi insya Allah mungkin saya diberikan umur panjang, diberi tipan panjang semuanya, amin. Itu akan masih terjaga. Masih terjaga nih. Dan mungkin nama sewu ini dari berbagai macam warna tadi, nyatanya juga masuk ke pengurusan juga masih. Ada Pak ya? Iya masih. Dan itu juga dikolaborasikan dari personal sana personal sini, dikolaborasikan jadi satu. Jadi pemahaman juga seperti itu sehingga saling menghargai. Dan nyatanya juga bisa berjalan beriringan gitu. Jadi aku melihat masjid-masjid yang lain dimonopoli satu paham satu lagi. Ini tidak ada. Nggak ada. Jadi keliru ya masjid umat Islam. Enggak, ya tetap ada. Paham apa tampilan kan tetap ada. Tapi kita hanya saling menghargai. Tidak usah menyalah-nyalahkan. Wes padha ngertine rek iki, wes padha ngertine. Itu yang kita kembangkan untuk masjid ini. Ya doa semuanya mudah-mudahan masjid ini ya tetap tentrem. Amin. Terjaga dengan baik. Amin. Saya kira itu Bapak, mungkin kita nggak bisa berpanjang-panjang, mungkin sebagai penutup. Nanti sekarang panjangkan dari memperkenalkan diri tadi, nanti diperkenalkan dari ujung yang paling kanan monggo Pak, sebagai pesan-pesan panjenengan terkait dengan Ramadan, terkait dengan masjid ini dari generasi ke depan Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kula pesan sedikit mawon kula sebagai jamaah niki masjid jamaah masjid niki mugi-mugi sedaya jamaah menika kerukananipun dipun jagi. Amin. Mboten wonten tunggal alangan menapa-napa. Niku mawon kula pesen ngoten mawon. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu terus. Perkenalan, nama saya kecilnya Muhammad Dahlawi. Muhammad Dahlawi. Ini ada perkembangan pada usia remaja ditambahi Agus Dahlawi. Mungkin amargi sakit-sakitan betul nggih? Perkembangan remaja saja. Agus biasanya ngoten hari ini ngoten biasanya. Monggo Pak. Saya putra Bapak Kiai Salim yang ketiga. Terus kesan saya mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan saya bisa tetap membawa masjid ini bersama rekan-rekan dengan modal sabar, tetap imannya, tetap Islamnya, kan begitu. Dan doanya supaya semuanya jadi amal yang bermanfaat. Amin. Amin. Termasuk generasi Pak, untuk generasi sudah setidaknya. Saya nggak termasuk mungkin yang belum disampaikan ya. Saya sudah sebelum saya meninggal besok yang berapa tahun lagi, saya sudah menata generasi pada usia remaja itu sudah saya katakan imam khotibnya terutama sudah penuh, sudah tertata dan dipersiapkan untuk anak-anak muda semuanya. Masya Allah. Tapi itu juga dibimbing oleh orang-orang tua, termasuk ini pembimbingnya semuanya. Masya Allah. Ternyata sudah dipersiapkan segitunya loh Pak. Aku malah merinding ya. Tapi ampun kesesal loh Pak. Ya, saya usia saya sudah pantas lah. Seandainya saya kembali. Ini tak lihat dari samping sekitar 40-an. Samping. Sudah loro kok. Mantap ya. Termasuk itu penataan generasi ya. Penerus nih. Ini catatannya ini luar biasa loh. Sampai segitunya para sepupu memikirkan nih Pak keharmonisan sampai dengan generasi penerusnya. Terus ada yang lain? Ya itu tadi dengan membangun situasi yang saling menghargai dalam satu masjid, terus penataan generasi ditotal dengan sebaik-baiknya. Termasuk itu dari saya mungkin doa nih panjenengan semuanya mudah-mudahan apa sih tak karep bisa berhasil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo Pak lanjut. Ini kedua kali. Sebagai Terima kasih waktunya. Yang kedua kalinya saya sudah memperkenalkan tadi. Nama saya Juri Pratomo. Asli dari Winom Kidul, Desa Tanggel. Ketut saben mriki Pak Pak. Enggak. Mboten. Istri saya itu Demak. Loh, bisa sama sini dalam Terlempar di sini. Oh, ngoten nggih. Ceritanya mesti jauh, Pak. Ceritano rantai apa sepur mesti. Malam Nggih. Tahun 88 saya ke sini. Bulannya 11. 18 Saya ke sini langsung dicanteli bendera di sini. Terus saya di bendera sampai sekarang. sejak 88 ya, Pak. Ya, 88 ya. Yang persisnya enggak 88 itu. Belum tahun berapa? Enggak tahu saya. Sedane Pak Ahmad Jayani. di sekolah mereka. Iya. Nggih, nggih, nggih. Itu saya juga neng organisasi desa itu termasuk ya banyak, ada paingan, ada sewelasan. Sewelasan itu peninggalannya bapak ini Mbak Salim nggih. yang saya Sulasan itu berdiri tahun sekarang 63. masih. Udah generasi Jadi saya itu pendatang tapi neng kene terus do dikenal. Nggih. Aku sing angil. Saking anu nggih, butuh waktu dan lain sebagainya. organisasi Iya. sampai pensiun ini dicanteli BPD. Pangapunten pensiun dari apa Pak sebelumnya Pak? Oh iya tahu. Saya di koperasi Oh, iya. Kartik Group, tapi saya tidak istilahnya tidak kebagian yang ngasih pinjaman. Betul nggih. Saya audit lokasinya ya. Sepenting jatahnya kebagian toh Pak. Iya. Itu penting. Bulanannya kebagian. Audit itu tempatnya ada, saya hitung itu pada waktu saya pensiun Nggih. itu 18 tempat. Masya Allah. Paling jauh Purwokerto, Nggih. Kalongan, itu. Perkembangannya sampai segitunya nggih. Dulu awalnya ya saya masuk tahun 84, asetnya baru 10 juta. 10 juta tahun 84 ini sekarang ya 1 miliar Pak mungkin Pak. Betul lah nggih. 500 juta lah. hanya. Terus saya pensiun tahun 2018 ini asetnya 1 T. Masya Allah. 1 T. Terus saya menghabiskan waktu di sini sampai sekarang. Nanti minta pesan dari masjid sini. Saya mengandalkan Mas Iki ini matolek ini. Kajian yang membuat fisiknya. Resik-resik saya nek bantu ya resik-resik sama Pak Kandar. Mantap nih. Ya. Sebagian ngaji ada sendiri tadi yang Iya. Matola yang punya tadi Pak. Matola banyak sini dari Matola. Masya Ya Allah. generasi muda itu termasuk Nggih, yang saya dipersiapkan ajarin. tadi nggih. Yang dipersiapkan tadi. Nggih, nggih, nggih. Yang menjaga kerukunan saya kira sak pinter-pintere wong nata ya jono kesalahan. Nggih, Ada pasti Pak, kesalahan. pasti Pak. Pasti itu wajar. Ya, istilahnya nek saya ucapkan gitu ya, yang terjun di masjid itu harus bisa jadi tempat sampah. Nggih, nggih. Tempat sampah. Jadi apa saja masuk. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Sudah saya persiapkan sama teman-teman ini wes mana anu istilahnya apa dhewe iku kayak tempat sampah kan. Sembarang masuk Itu bentuk doktrin. Itu Iya. doktrin masuk di masjid harus siap seperti halnya ikra itu loh bahasanya. Ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada gesek-gesekan. Ya mudah-mudahan tidak ada gesek-gesekan. Ya tidak ada. Dan saya teman saya sahabat takmiran semoga bisa mempertahankan termasuk pendidikan masalah seperti TPQ ini yang baru ini tuh tempatnya tidak kelihatan dari sini. Betul nggih. Itu termasuk juga ada kendala tapi tidak usah saya ceritakan. Nah, semoga bisa
bisa ke depannya bisa nggak terbata. bisa ya istilahnya terurai masalahnya itu. Itu Pak, memang bener panjenengan di depan itu wis dimanapun wis tukang tombok, tukang rekoso, tukang dipahitu, tukang salah, ya Pak. Tapi itu adalah wujud bagian dari perjuangan Pak, dan mudah-mudahan apa yang menjadi perjuangan panjenengan ya menjadi disajikan sebagai amal ibadah Pak, dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini nyelak. Monggo Pak. Saya belum tahu karpe jenengan kesini ngajak wawancara. Ceritakan. Sekalian closing ya. Matur nuwun Bapak. Jadi kami dari S3 TV YouTube channel Karapan Pati Jawa Tengah memang selama Ramadan ini ada program yang namanya Grebek Ramadan Pak, yang kita kerjakan di Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Kita targetnya ada 21 kecamatan di Pati itu kita datangi 5 desa, 5 tempat Pak. Ada yang kebagian podcast, ada yang takjil, ada yang kebagian untuk kuliner dan macam-macam. Tapi intinya adalah kami memang mau mensiarkan ini loh kegiatan Ramadan di Pati, di Rembang, dan juga di masjid yang melibatkan mulai dari anak-anak, ibu-ibu, mungkin juga bapak-bapak juga, ada muslimat, ada macam-macam lah. Dan di sana banyak harmonisasi, banyak pengorbanan, banyak belum melek, belum tadarus, itu yang akan kita ekspos Pak, sehingga mudah-mudahan itu menjadi satu kenangan lah bagi generasi ke depan bahwa memang ini loh wajah dari negeri kita, khususnya Pati dan Rembang. Rembang nanti hanya kebagian 3 kecamatan Pak, tapi masing-masing kecamatan tetap 5 desa gitu. Intinya seperti itu. Kita mulai dari jam 3 Pak sampai dengan selesai. Ini sudah di penghujung. Tinggal nanti kita shoot untuk tadarus selesai status wanita. Makaten nggih. Makaten Bapak-bapak anten meneh Pak. Sama dia. Lain kali. Makaten nggih. Saya nanti minta kontak person, mohon izin untuk sekalian dalam untuk nanti hasil dari ini akan kami kirimkan ke panjenengan. Ini untuk kenang-kenangan Pak. Dan ini tentunya insya Allah nanti langgeng Pak. Kalau di YouTube itu nggak ada yang menghapus Pak. Insya Allah mudah-mudahan sampai dengan itu nanti akan tampak ini loh panjenengan gitu. Jadi makaten lalu nyuwun pangapunten Pak dalam sarombongan dengan segala hormat tadi, mohon maaf takjil secara sepihak wis ora ono izin. Lah mun do salat Pak, kula mriki men salat. Apa izin ambil sapa ya? Wis Pak melu salat langsung bagi itu aja nggih. Mohon maaf nggih. Sebenarnya mungkin agak sederean dan kita lanjut Pak untuk kegiatan-kegiatan yang ke depan lah. Dan tadi mohon izin untuk kita sampaikan penemuan kita yang aneh tadi, tapi yang luar biasa. Aneh nyatanya nonton loh. Ini kan perlu ini. Kenyataan. Oke. Dan nanti jangan kaget ada beberapa orang yang melihat dan akan menanyakan Pak. Bener apa ora atau caranya piye, nanti pasti banyak yang bertanya Pak, ini belajar. Ya itu nanti beduknya kalau mau disotin. Ya nanti diambil Pak. Itu kenang-kenangan. Sopo guru. Ada sopo gurunya Pak. Insyaallah. Nggih. Ini asline ya. Nggih, nanti diliput secara khusus. Nah, iki dalamnya ini besi semua ini. Ya, rangkanya besi Besi utuh. Besi era dulu. Begitu ya. Ngaten dari saya Bapak nyuwun pangapunten, dan sebagai penutup kita, salam hormat kami, salam S3 sedulur Sugiarto Selawase. Matur nuwun.